Halo, selamat datang di channel Melek Saham. Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan kepada kalian apa itu saham dan bagaimana cara kalian membuat rekening saham. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi selanjutnya, yaitu keuntungan dari saham itu sendiri, berupa capital gain dan juga dividen. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa simak dulu video sebelumnya agar kalian dapat memahami dan mengerti materi yang akan saya jelaskan kali ini. So, bagi kalian yang ingin terus-terusan mendapatkan informasi dan edukasi terkait investasi saham atau dunia saham, kalian bisa mensubscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi dan edukasi selanjutnya. Lalu kalian bisa like video-video yang ada di channel ini. Apabila kalian merasa bermanfaat bagi kalian sendiri, kalian bisa share ke keluarga, saudara, atau teman kalian agar kita sama-sama memulai berinvestasi sejak dini. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan atau kalian memiliki saran, kalian dapat tinggalkan di kolom komen. Mari kita mulai. Let's grow and success together. Oke, yang pertama saya akan memberikan ilustrasi bagaimana dan dari mana sumber keuntungan yang didapatkan oleh si pemegang saham. Saya akan memberikan contoh sederhana seperti misalnya kalian punya teman dan teman kalian ini kebetulan adalah seorang pengusaha. Let's say kita sebut usahanya coffee shop. Teman kalian bercerita kepada kalian bahwa dia ingin melakukan ekspansi atau buka cabang kedua karena di cabang pertamanya produknya ini laku keras atau sukses. Nah, karena kebetulan teman kalian ini modalnya kurang, jadi dia ngajak kalian untuk menanamkan modal yang nantinya penjualan dari cabang kedua nanti akan dibagi dua keuntungan atau laba bersihnya kepada kalian dan juga ke teman kalian tadi. Nah, itu adalah contoh sederhananya keuntungan yang didapatkan. Nah, di sini kita sebut capital gain dan juga dividen. Nah, yang pertama saya akan jelaskan dulu apa itu capital gain. Capital gain atau pertumbuhan modal merupakan selisih harga dari harga ketika kalian beli dan harga ketika kalian jual. Di sini saya langsung memberikan contoh dengan harga real ya, atau nominalnya nih real dari saham Bank BRI. Jadi pada tanggal 30 Januari 2015, Ronaldo membeli saham Bank BRI seharga 2.335 per lembarnya. Nah, karena minimum membeli saham perusahaan itu adalah 1 lot, berarti tinggal dikalikan 100 lembar. Yaitu modal awalnya berarti 233.500. Ronaldo memutuskan untuk menahan atau menyimpan sahamnya itu selama 5 tahun. Dan tepatnya pada tanggal 7 Februari 2020, Ronaldo memutuskan untuk menjual saham Bank BRI-nya yang ketika itu harganya sudah menjadi 4.550 per lembar. Berarti satu lotnya itu adalah 455.000. Nah, berarti Ronaldo akan mendapatkan laba bersih atau keuntungan dari selisih harga ketika dia beli dan ketika dia jual itu sebanyak, berarti kita kurang ya, 455.000 dikurang 233.500, yaitu 221.500. Nah, itu adalah keuntungan dari capital gain-nya karena harganya 5 tahun itu ternyata naik sebesar 94,8%. Nah, keuntungannya ini juga tergantung berapa banyak lot yang dibeli. Kalau saja misalnya waktu itu tahun 2015 Ronaldo membeli 10 lot. Berarti tinggal kita kalikan 233.500 dikalikan 10 lot. Berarti modal awalnya menjadi 2.335.000. Oke. Nah, pada tanggal 7 Februari naik menjadi 4.550 per lembar atau satu lotnya 455.000 dan kita kalikan 10 lot. Berarti menjadi 4.550.000 nih uang Ronaldo totalnya. Nah, keuntungannya itu tinggal kita kurang. 4.550.000 kita kurang. Tadi modal awalnya menjadi 2.335.000. Oke, di sini didapatkan laba bersihnya adalah 2.215.000 selama 5 tahun. Nah, itulah keuntungan Ronaldo dari capital gain. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh capital gain dari beberapa perusahaan yang ada di pasar saham. Yang pertama kita lihat perusahaan Ace Hardware atau kodenya ini ACES.
sangat familiar buat kalian tentunya karena banyak banget store-nya ya di mall-mall, khususnya Mall Jakarta nih. Nah, ini pada 27 Juli 2020 harga terakhirnya itu ada di 1.650 per lembar atau satu lotnya berarti 165.000. Kita lihat time frame-nya maksimal. Lalu kita lihat contohnya dari 27 Desember 2013 di harga 590 per lembar atau 59.000 per lotnya. Sampai hari ini berarti mengalami kenaikan harga atau capital gain, kenaikan modalnya itu sebesar 177,97%. Lalu yang kedua kita lihat contohnya itu perusahaan ULTJ atau Ultra Jaya. Seperti produknya ini ada susu Ultra dan terkenal adalah teh botol Sosro. Harga terakhir di 27 Juli 2020 yaitu di 1.605. Atau berarti harga terakhirnya itu ada di 160.500. Nah, kita lihat di time frame yang maksimal. Kita ambil contohnya ini di tahun 2013, tepatnya di 22 Februari 2013 di harga 417,5 per lembarnya. Tertarik? Berarti mengalami kenaikan harga sampai hari ini yaitu terakhir sudah 284,43% selama 7 tahun. Itu adalah kenaikan harga dari saham Ultra Jaya. Dan yang terakhir kita lihat dari Bank BBRI. Bank BBRI ya, ini tadi di harga penutupan di harga 3.150 per lembarnya atau satu lotnya berarti 315.000. Itu kita lihat kenaikan harganya atau time frame-nya dari pertumbuhan modal atau capital gain itu di 5 Desember 2008 harganya masih 340 per lembar atau sekitar 34.000 untuk satu lotnya. Nah, kita tarik sampai hari ini, di sini mengalami penurunan dari tahun 2020 awal ya, yaitu karena efek dari pandemi COVID-19. Hampir semua saham di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis akibat COVID-19. Salah satunya ini adalah BBRI atau Bank Rakyat Indonesia yang mengalami penurunan yang sangat luar biasa sampai akhirnya sampai hari ini dari 5 Desember 2008 sampai 27 Juli 2020 mengalami kenaikan capital gain sebesar 826,47%. Berarti kalau sebelum corona itu tentunya lebih besar lagi ya. Karena di corona ini di kondisi corona ini atau COVID-19 mengalami kurang lebih penurunan dari tanggal 31 Januari 2020 sampai terendahnya itu ada di bulan Juni. Di bulan Mei pada tanggal 15 Mei 2020. Jadi harga saham Bank Rakyat Indonesia dari tanggal 31 Januari 2020 sampai 15 Mei 2020 mengalami penurunan yang sangat besar yaitu 49,78%. Wow, berarti kurang lebih ini hanya Februari, Maret, April, Mei, Juni. 4 bulanan mengalami penurunan yang sangat besar sekali. Oke, sekian beberapa contoh capital gain. Ada beberapa perusahaan yang mengalami peningkatan modal yang sangat besar atau perubahan harga yang sangat besar dan itu sangat menguntungkan. Kesimpulannya tadi kita bisa lihat semakin panjang atau semakin lama kita bermain atau berinvestasi saham, maka akan semakin besar kemungkinan take profitnya. Karena apabila kita memiliki perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya atau fundamentalnya ini baik atau perusahaannya dikenal, memiliki pangsa pasar yang luas, maka grafik harganya ini juga akan ikut bertumbuh. Nah, itulah yang menyebabkan modal kita atau capital gain-nya ini dapat mengalami kenaikan yang sangat besar. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya.
Oke, yang kedua saya akan jelaskan apa itu dividen. Jadi setelah pemegang saham mendapatkan keuntungan dari sisi capital gain atau selisih harga ketika membeli dan menjual, maka yang kedua pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dari sisi dividen. Bedanya, di sini bedanya ya. Kalau capital gain itu keuntungannya didapatkan ketika sahamnya itu kita jual. Nah, sedangkan kalau dividen ini akan kita dapatkan keuntungannya ketika kita masih memiliki saham tersebut. Nah, bedanya di situ. Dividen ini biasanya dibagikan per tahun. Nah, setahunnya itu bisa sekali, 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Beda-beda tiap perusahaan. Di sini kita ambil contohnya aja kasusnya Ronaldo yang tadi ya. Ketika Ronaldo membeli saham Bank BRI pada tanggal 30 Januari 2015 seharga 2.335 per lembar atau satu lotnya 233.500. Ternyata pada tanggal 22 April 2015 Bank BRI menyatakan akan membagikan dividen sebesar 294 per lembar. Karena Ronaldo sudah memiliki saham Bank BRI tersebut, maka Ronaldo berhak mendapatkan 294 per lembar dikali 100 lembarnya. Berarti Ronaldo berhak mendapatkan 29.400. Nah, ini balik lagi. Angka ini bisa berubah tergantung berapa banyak lot yang dimiliki Ronaldo. Karena kebetulan dia hanya memiliki satu lot, berarti dia hanya mendapatkan sebesar 29.400. Baik, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana cara kalian mengetahui perusahaan apa saja yang rutin membagikan dividen ke pemegang sahamnya, lalu berapa besaran dividen yang dibagikan, dan kapan mereka membagikan dividennya. Jadi kalian bisa install dulu aplikasi di smartphone kalian atau di tablet kalian. Beberapa aplikasi yang saya sarankan adalah kayak seperti Stockbit, RTI Business, lalu ada lagi seperti IDN Financial dan lain-lain. Nanti akan saya buatkan videonya aplikasi-aplikasi recommended yang bisa kalian gunakan untuk membantu kalian berinvestasi saham. Kali ini saya akan memberikan contoh dengan menggunakan aplikasi RTI Business. Kalian install dulu, setelah itu kalian buka. Nah, di sini kalian dapat melihat informasi terkait dividen perusahaan. Kalian klik aja langsung, kalian search. Misalnya contohnya kita buka di sini ada Bank Rakyat Indonesia atau BBRI ya. Nah, kalian pilih itu di kolom Corp Action. Nah, di sini dia akan ada kategori dividen, stock split, dan RUPS. RUPS ini adalah rapat umum pemegang saham jadwalnya. Nah, jadi memang setiap pemegang saham itu pasti nantinya akan diundang untuk hadir ke rapat umum pemegang saham untuk membicarakan prospek dan strategi kedepannya perusahaan yang kalian miliki. Dan kalian bisa memilih untuk datang atau tidak, itu hak kalian. Oke, di sini kalian langsung pilih aja dividen. Nah, di sini BRI terlihat membagikan dividen rutin dari 2015, 16, 17, 18, 19, dan 2020. Di sini kalian bisa lihat harganya yaitu ada 294 per lembar saham di tahun 2015, lalu ada 311 per lembar saham di tahun 2016, dan bisa kita lihat di sini mengalami peningkatan dari tahun 15 ke tahun 2017, lalu mengalami penurunan lagi 2018, dan mengalami kenaikan sampai terakhir tahun 2020. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Di sini juga selain price, di sini juga ada cum date, ex date, recording date, dan payment date. Nah, seperti contohnya ini kapan dia membayarkannya itu kalian bisa lihat di payment date. Nah, di sini rata-rata BRI itu membagikan dividennya itu di bulan April, lalu sesekali di bulan Juni dan bulan Maret. Seperti itu. Lalu contoh lainnya misalnya kita masukkan Telkomsel ya, kodenya itu TLKM. Oke. Nah, crop action. Di sini dividen juga rutin Telkom juga rutin membagikan dividen
Itu di tahun 2015, 16 dia membagikan 2 kali, 2017 sekali, 18 kali, 19 kali, dan 2020 sekali. Nah, sama seperti BRI tadi, contoh dan caranya. Nah, kalian bisa masukkan apapun perusahaannya, kalian lihat apakah perusahaan itu rutin membagikan dividen ke pemegang saham. Tips dari saya adalah perusahaan yang fundamental atau laporan keuangannya bagus atau perusahaannya bertumbuh, biasanya rutin membagikan dividen setiap tahunnya ke pemegang saham, dan harusnya itu harga dividen yang dibagikan harusnya bertumbuh sepanjang tahun. Oke, sekian cara kalian dapat mengetahui kapan perusahaan itu membagikan dividen atau informasi terkait dividen. Baik, saya rasa cukup sampai sini video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Kalian dapat memahami materi dan edukasi yang ada di dalamnya. Jangan lupa untuk di subscribe channelnya apabila kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian, sehingga kalian dapat terus mengikuti update video-video terbaru dari channel Melek Saham. Jangan lupa di like juga apabila kalian menyukai konten atau video yang ada di channel ini. Lalu yang ketiga, jangan lupa juga kalian share ke saudara, keluarga, atau teman kalian. Dan kalian bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, demikian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.